Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang rancangan tindakan untuk aksi nyata. Tugas 1.1a.9. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh Hidayat, calon guru penggerak Kabupaten Melawi, guru Bahasa Indonesia, SMA Negeri 1 Sayan. Latar belakang. Kegiatan belajar mengajar bagi sebagian peserta didik masih dianggap susah dan kurang menyenangkan. Tampak dari kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dan juga dapat dilihat dari kurang antusiasnya dalam mengumpulkan tugas. Kegiatan pembelajaran yang masih kurang memfasilitasi kebutuhan seluruh peserta didik sehingga peserta didik masih kesulitan menangkap tujuan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang masih rendah, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab peserta didik untuk belajar. Cara pandang belajar masih tentang kewajiban menuntut, bukan kebutuhan peserta didik, menuntun untuk mencapai tercapainya merdeka belajar bagi peserta didik. Tujuan. Peserta didik memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menjadikan siswa menjadi aktif dengan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar sesuai gaya belajar peserta didik, sehingga belajar menjadi sesuatu yang membahagiakan sesuai kebutuhan peserta didik untuk mengaktualisasikan diri dan peserta didik mendapat kecakapan hidup serta menguatkan karakter dalam prosesnya. Tolok ukur. Umpan balik dari peserta didik, persentase kehadiran siswa, persentase pengumpulan tugas, hasil karya atau proyek yang maksimal, hasil belajar siswa yang optimal, karakter baik seperti senyuman dan partisipasi aktif pada pembelajaran luring, mental yang percaya diri dan mandiri, terutama umpan balik dari orang tua yang melihat perubahan dalam diri individu peserta didik sebagai pembelajaran. Berikutnya adalah lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pada minggu ke-1, mengumpulkan diagnosa awal kognitif dan non-kognitif dari peserta didik, mengelompokkan mereka sesuai dengan latar belakang minat, bakat, dan pola belajar. Peserta didik sesuai dengan dominasi kemampuan visual, audio, kinestetik, maupun audiovisual. Pemberian angket belajar. Berikutnya adalah perencanaan pembelajaran berbasis peserta didik dengan memperhatikan keberagaman yang terdapat pada peserta didik, baik peserta didik umum maupun PDBK. Kegiatan belajar sampai kepada perangkat penilaian, membuat bahan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik peserta didik umum maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Minggu kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik, praktik di kelas secara luring, pelaksanaan teknis pembelajaran bermakna dan terampil dengan metode project-based learning. Minggu ketiga, menyelesaikan proyek, pelaksanaan fasilitasi dan monitoring. Minggu keempat, publikasi karya, pelaksanaan penilaian, penyebaran angket belajar pasca belajar. Yang terakhir adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama alat, bahan, media pembelajaran seperti kertas manila, buku teks, laptop, kolaborasi dengan orang tua peserta didik baik umum maupun peserta didik berkebutuhan khusus, handphone, kamera, infokus, dan genset. Terima kasih dan salam sehat dan bahagia.